Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita kedatangan gitar punya teman saya, Mas Heri namanya. Mas Heri ini punya gitar RG350 DXZ H0 ini. Sama kayak punya saya persis, RG350 DXZ juga. Kayaknya pembuatannya kurang lebih sama tahun 2012 juga kalau saya lihat nomor serinya 2012. Tapi ini lebih dulu kayaknya. Mungkin lebih dulu beberapa ya lebih dulu lah pembuatannya daripada ini. Tapi tahunnya sama sih. Kalau saya udah gantian ini pickupnya pakai yang bridge sama necknya pakai DiMarzio Evolution. Kalau ini kayaknya pickupnya masih standar. Seingat saya ini INF3, INF4 kalau nggak salah ya. Ini INF4 ada tulisannya, tapi yang necknya ini nggak ada tulisan INF3-nya. Mungkin ini udah gantian kayaknya. Mudah-mudahan aja gantian sama yang lebih bagus. Mudah-mudahan aja gantiannya DiMarzio nih. Oke, jadi Mas Heri ini minta supaya gitarnya ini disetting enak, disetting ceper. Sekilas sih saya lihat ini necknya agak bengkok, nanti kita coba setting. Terus ini juga bridge-nya dimatiin jadi fix bridge, di belakangnya diganjel. Nanti kita coba lihat ya. Nanti kita fungsikan lagi H0-nya, disetting supaya enak. Kalau misalnya nggak dapat disetting ceper, ternyata masih banyak yang buzzing fretnya, ini mau saya leveling. Saya leveling fret, berarti pekerjaannya jauh lebih panjang, jauh lebih lama. Oke, ikutin terus ya. Makasih. Aduh, ini kameranya susah nih fokusnya. Tapi kalau pakai mata telanjang sih kelihatan banget ini necknya nggak lurus nih. Ini bisa disetting, kita setting truss rodnya dulu ya. Oke, ini kita coba setting dulu truss rodnya ya. Seperti biasa, kalau setting truss rod itu biasakan dia dikasih pelumas dulu. Jadi kita kasih pelumas dulu. Ini wajib ya kalau untuk setting truss rod itu di lubangnya ini. Jadi kita kasih pelumas dikit aja. Karena dia kan berat supaya dia tuh nggak dol. Ya nggak usah tiap setting sih, mungkin setahun sekali atau setahun 2 kali gitu aja. Terus kalau ini di lock, kalau si nutnya ini udah di lock, ini nggak usah kita kendorin semua, cukup kita kendorin senar 4 sama senar 3. Ini kita kendorin 1,5 putaran ya, berarti 3 kali setengah putaran, 1, 2, 3. Nah ini juga yang nomor 3-nya, senar 3-nya 1, 2, 3, supaya nanti bisa kita balikin lagi, jadi dia nggak pales. Nah sehingga ini kan kendor nih, senar 4 sama senar 3-nya ini kendor. Baru kita setting. Kalau misalnya kita mau ke belakangin, berarti kita setting searah putaran jarum jam dari arah sana. Dari arah sana itu searah putaran jarum jam. Jadi ini kita putar ke sini. Tapi kalau kita mau supaya dia ke atas ini, berarti ini kita putar berlawanan arah jarum jam ke sana. Gitu. Coba setting segitu dulu. Nah ini kan karena udah dikasih pelumas kan dia muternya jadi lebih enak, lebih enteng. Nah udah gitu, tinggal kita balikin lagi si putaran tadi nih, si senarnya tadi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi dia nggak kendor dan dia tidak melenceng terlalu jauh. Terus baru kita coba. Oke, jadi ini udah di setel tadi di truss rodnya, udah dikencingin dan ini udah lumayan enak, udah masuk ke level playable, bisa dimainkan. Cuman setelah ceperin maksimal dari truss rodnya, maksudnya ini tuh udah agak buzzing nih, dengerin. Itu udah agak buzzing kan, sebetulnya nggak boleh begitu, harusnya diangkat sedikit. Tapi si senarnya ini masih agak tinggi, ya agak tinggi di sini. Kalau kita main ini, nah itu masih agak tinggi. Nah ini harus di setel, berarti di bridge-nya, di startnya ini harus diturunin. Tapi saya menemukan ada satu kejanggalan di sini. Coba saya kasih lihat ya. Oke, coba perhatikan di sini. Oke, harusnya si ada fokus juga. Oke.
harusnya si blade ini itu duduk pada, nih kita lihat ya, di sini kan ada cekungan kan. Nah seperti ini nih, dia duduk di, tapi sepertinya dia tidak duduk pas di sini, di cekungan ini. Nah coba kalau yang untuk yang treble side-nya kita lihat. Nah di sini kelihatan banget nih, tuh ya. Jadi nah ini ya, si blade ini, blade dari bridge ini harusnya duduknya tuh pas di cekungan ini, ya. Tapi dia duduknya di bawahnya. Nah ini nggak bener nih. Ini selain bikin si bridge ini nggak bisa main dengan benar, juga ini akan bikin intonasinya jadi kacau. Oke, jadi ini harus saya kendorin dulu senarnya semua. Saya dudukin dulu si blade-nya ini pada cekungan ini, pada cekungan apa namanya sini, stud ya, pos. Didudukin dulu di sini, baru kita setel si studnya ini bisa turun naik gitu. Jadi ini kendorin dulu senarnya semua, baru ini kita setel. Ini pakai kunci L berapa ya, 4 kalau nggak salah. Oke, jadi ini udah dibuka nih, belakangnya sudah dibuka, terus bisa kelihatan nih sama Mas Heri ini diganjel pakai karet. Nah di sebelah sini tuh diganjel pakai karet. Ini maksudnya supaya dia itu bridge ini tuh bisa down, ya bisa down. Dia bisa down, berarti bridge-nya bisa down, tidak bisa up, atau bisa up sih, kayak ini bisa up sih. Karetnya kan jadi kegencet karena diganjelnya pakai karet. Kalau diganjelnya pakai besi atau pakai kayu, ya dia nggak bisa up sama sekali. Ini kayak settingan gitarnya Eddie Van Halen, dia hanya bisa down, tidak bisa up. Nah tapi saya udah diskusi tadi sama Mas Heri, rencananya ini mau kita kembaliin, ini kita copot si karet-karet ini, kita balikin si bridge-nya ini jadi seperti fungsi semula, yaitu edge zero. Edge zero itu maksudnya gini, kalau dia tuh edge biasa itu kan dia fully floating, jadi senar yang 2 ini, atau kalau misalnya pada edge biasa tuh senar 3 atau bisa ditambah jadi 4 atau 5, itu kan si bridge ini, si bloknya ini kan bisa floating ya, berikut dengan bridge-nya semuanya itu bisa floating. Tapi edge zero itu jadi ada pair tambahan, jadi pair tambahan yang kecil-kecil ini dan si penahan ini itu menahan supaya si bridge ini lebih sulit untuk down gitu. Jadi pada saat senarnya di bending, salah satu senar di bending, senar yang lain itu tidak bisa ikut down atau bisa ikut tapi hanya sedikit gitu. Itu kelebihannya di situ. Tapi kekurangannya dengan dipasang edge zero seperti ini, dia bridge-nya jadi nggak bisa trill, nggak bisa ter gitu, nggak bisa goyang ter gitu, nggak bisa. Karena ini kan menambah kestabilan kan. Dan kalau di banyak artikel itu dibilangin edge zero itu kalau salah satu senar putus, itu senar yang lain itu nggak ikut falas, itu tidak benar. Karena si bridge ini kan tetap bisa bergerak ke belakang, tetap bisa bergerak ke sini kan. Kalau misalnya salah satu senar putus, sehingga tegangan pair itu kan jadi lebih kuat daripada tegangan senar karena salah satu senar putus. Ya tetap aja si bridge ini bisa bergerak ke sini, jadi tetap aja dia fals gitu. Jadi itu konsep persepsi yang salah ya. Itu saya luruskan di sini. Oke, jadi sekarang ini ganjel-ganjel karet ini mau dicopot. Terus kemudian ketinggian bridge ini mau kita setel supaya enak gitu. Oke, ini udah kebuka ya si bridge-nya. Nah, ini saya kasih tahu syaratnya ya. Oh, sebentar, ini saya handle-nya bukan punyanya Ibanez nih, ini punyanya Fender nih. Tapi saya kan ada handle-nya, nanti pakai handle saya buat ngetesnya. Oke, syarat supaya si bridge ini bisa bermain dengan baik di sini, bisa bermain dengan baik up and down-nya tanpa falas. Jadi walaupun udah kita dive bomb atau kita apain segala macem, tapi dia tetap nggak falas. Itu syaratnya. Yang pertama, si tepian edge-nya ini disebutnya knife edge, itu harus betul-betul tajam. Untuk yang bass side sama yang treble side itu harus betul-betul tajam. Itu syarat pertama. Jadi ini bakal kita kikir pelan-pelan begini. Kalau yang sisi treble ini pakai kikirnya yang melengkung. Kalau yang sisi bass side-nya pakai kikir yang rata. Gitu. Nah, ini harus tajam. Ya nggak usah tajam kayak pisau banget sih. Walaupun istilahnya kan knife edge, tapi dia harus tajam. Dia nggak boleh
Nah si ujungnya itu nggak boleh tumpul gitu, nggak boleh kayak kegencet gitu loh. Kita bisa lihat kok kalau pakai mata telanjang aja bisa kelihatan. Terus kalau saya harus pakai kacamata karena mata saya udah rabun dekat. Nah ini kita kikir begini. Oke, nanti saya halusin ya, off camera saya halusin. Nah terus syarat yang kedua, si stud ini tuh nggak boleh goyang. Dia tuh nggak boleh goyang. Nih ini kan ada goyang nih sedikit nih, kerasa nih, tek 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 gitu, kerasa dia tuh goyang. Coba di zoom. Nah dia tuh nggak boleh goyang. Jadi ini nanti dicopot, terus bakal saya kasih seal tip yang buat itu, yang buat pralon, yang buat kalau kita masang keran, dikasih seal tip sedikit aja. Jangan lupa dikasih minyak supaya dia nggak karatan di sini. Baru kita masukin. Nah nanti dia nggak akan goyang tuh. Nah, nanti begitu ini kita kencengin, nanti dia nggak goyang-goyang, nggak cetak. Itu syarat yang kedua, gitu caranya ya. Itu tips dan triknya begitu. Jangan lupa mumpung ini dicopot juga, ini pokoknya yang bisa main-main di sini semua kita kencengin dulu deh. Oke? Ada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, si stud ini, oke, kalau kita lihat ya, ini kan ada cekungannya kan. Nah, si cekungan ini dia harus betul-betul bagus bentuknya. Jadi jangan sampai ada penyok-penyok di dalamnya ini. Nah, caranya ini kita haluskan pakai kikir yang bentuknya segitiga. Ini kikir segitiga kecil, beli di toko bangunan. Jadi ini kita putar di bor, kita masukin di bor kayak gini. Oke, nah begitu kita putar pelan-pelan, diputar pelan-pelan sambil kikir segitiganya ini kita tempelin ke cekungannya itu, ke dekokannya itu. Cukup seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwa si cekungannya ini bagus dan mulus dan jangan sampai ada yang penyok-penyok gitu di dalamnya. Sedikit aja. Ini ada satu tips lagi nih untuk yang mau servis kayak gini tanpa harus ganti senar. Gimana caranya? Ini caranya dikendorin, senarnya dikendorin semua. Udah gitu si nutnya ini, locking nutnya ini kita kencengin, tapi jangan sampai kegencet banget ya, jangan sampai rusak. Kita kencengin aja supaya dia nggak kendor sebelah sininya. Kita kencengin semuanya. Udah gitu baru si senarnya dicopot dari bridge-nya. Udah itu baru kita kasih karet sama ditutupin pakai isolasi kertas. Jadi ini rapi. Nanti kalau udah selesai tinggal kita pasang lagi senarnya. Jadi kita nggak usah ganti senar. Dan ini ditutupin sama isolasi kertas, maksudnya kan dia kewer-kewer gitu, takutnya dia kena ke bodi, nanti si bodi kita jadi baret gitu. Jadi untuk mengamankan. Jadi ini tipsnya. Jadi dengan mengerjakan pekerjaan seperti ini kita nggak usah ganti senarnya, jadi bisa tetap pakai senar yang lamanya gitu. Ini saya kasih satu tips lagi. Kita kalau mau pasang per tremolo, ini kan si per ini kan suka berdenging ya. Kalau kita main yang heavy riff misalnya, jejet, si per ini tuh suka berdenging, king gitu. Nah, ini biasanya kan sama orang kan suka dikasih isolasi misalnya kayak gitu. Tapi kan itu kan kurang rapi ya. Supaya rapi, dia supaya mencegah dia berdenging, tapi juga tetap rapi. Ini kita masukin karet atau potongan kayak gini nih, potongan karet. Nih, potongan kayak gini atau potongan sendal jepit juga boleh. Masukin ke sini. Sini, masukin di sini. Jadi dia nggak berdering, dia tetap quiet, tetap sunyi dan dia rapi, nggak kelihatan, terus nggak copot-copot. Itu tipsnya ya. Ini udah di setting ya. Saya udah nurunin truss rodnya maksimal dan bridge-nya ini saya turunin maksimal. Maksudnya maksimal itu dia itu udah turun sampai buzzing, sedikit buzzing,
Coba perhatikan. Nah, itu buzzing kan? Ini tangan nggak saya tarik ke belakang ya. Kalau saya tarik ke belakang kan si necknya ini akan flex ke belakang kan. Ini tangan nggak saya tarik ke belakang, jadi cuma dipencet aja. Rasakan buzzing kan? Nah, sementara di sini juga buzzing. Ada beberapa fret yang senar satunya buzzing. Ini enggak, di sini nih. Nah, tapi si senar ini actionnya masih kerasa agak tinggi. Agak tinggi kalau menurut saya. Jadi kesimpulannya fret ini harus di leveling. Jadi kita akan ikutin proses levelingnya. Ini agak lama, tapi ada satu tips lagi sebelum di leveling. Untuk nyetel si ketinggian nut ini bisa di setel ketinggiannya. Yaitu dengan cara di baliknya ini itu suka ada ganjelan. Nah, ganjelannya ini bisa kita ambil. Kalau nggak kita ambil, kalau nggak ada ganjelannya, ini bisa kita amplas sedikit. Nah, gimana sih cara nyetingnya? Caranya gini. Senar satu ini dipencet ya di fret ketiga. Terus ini fret kedua ini kita pencet gini. Nah, ini harus ada main sedikit main. Sedikit tapi jangan banyak-banyak. Harus ada main ke fret yang ke satu. Jadi dia harus sedikit floating, sedikit banget. Jadi floatingnya itu mungkin 1/10 mili kali ya. Atau dia bisa masuk selembar kertas yang sangat tipis. Kalau dia mainnya terlalu tinggi, berarti si nut ini harus dipendekin. Begitupun senar 6-nya juga gitu. Kita pencet di fret ketiga, terus setelah itu baru kita pencet di fret yang kedua. Dia harus sedikit main. Nah, ini kalau menurut saya yang senar satu ini agak ketinggian sedikit. Jadi nanti si ganjel atau si shim yang ada di bawah ini coba saya ambil. Kalau nggak ada shimnya akan saya amplas sedikit supaya dia bisa mainnya cuma sedikit banget. Jadi proses levelingnya yang pertama tentu saja senarnya dilepas kayak tadi. Terus ya diikat pakai karet kayak tadi, nggak usah dicopot semua. Terus si neck ini akan dilepas. Kemudian baru kita leveling. Oke, ikutin terus ya. Ini udah dipisahin necknya sama bodinya. Terus langkah pertama setelah dia dipisahkan neck sama body, kita setel truss rodnya ini, kita bikin fretboardnya ini serata mungkin. Jadi pakai penggarisan khusus buat fretboard. Nah, terus kita setel ya, sambil dicatat berapa putaran. Nah, ini baru ditoong, diintip pakai center. Ini nggak bisa sempurna, dia nggak akan bisa sempurna si ratanya. Dia akan bisa sempurna kalau misalnya si fretnya ini dicopot semua, udah gitu diamplas pakai amplasan yang radius, baru bisa dapat rata banget. Tapi kalau misalnya posisi udah terpasang kayak gini, ini nggak akan bisa rata banget. Karena kita nggak tahu, mungkin si fret ini kan setelah bertahun-tahun, si fretboard ini maksudnya setelah bertahun-tahun kan fretboard ini mungkin ada pengembangan, penyusutan, jadi agak sedikit bergelombang kan, jadi nggak mungkin bisa rata banget, tuh nggak mungkin. Jadi kita cari yang serata mungkin lah gitu, yang kira-kira sinar yang tembus ini sama atau sesama mungkin. Kemudian kita catat nih kalau udah dapat. Tadi saya catat dia dapatnya di 2,5 putaran si truss rodnya ini, 1, 2,5 ke kiri dikendorin. Nah, nanti supaya nanti ngembaliinnya lagi, ngembaliin setelan truss rodnya lagi, kita gampang gitu. Oke, jadi caranya leveling tuh pertama kita tadi kan udah diratain ya pakai penggaris. Terus ini fretnya ditutupin pakai isolasi kertas, harus ditutup semua supaya dia nggak baret. Terus fret-fretnya ini satu persatu kita kasih tanda pakai spidol, dikasih kayak pakai marker nih, biru-biru gini. Setelah itu ini ada batang besi ditempel amplas ukuran 400, baru kita level dari ujung ke ujung. Jadi si besi untuk ngelevelnya itu harus lebih panjang daripada necknya. Jadi nggak boleh pendek segini misalnya, karena kalau kayak begitu berarti nggak rata. Jadi dia harus lebih panjang dari necknya, baru di level.
kemudian bergerak ke sini, maju, karena kita harapkan kan yang semakin kesini semakin rendah kan, karena suara itu kan ke arah sini, ke arah bodi gitar, ke arah pick up kan. Kita periksa ada nggak high spot yang belum kena. Ini udah kena semua kan. Nah, udah kena semua. Oke, proses shuffling gitu. Setelah itu kita tandain lagi ya. Oke, saya kepengen yang dari fret 12 ke sini agak sedikit lebih rendah supaya mencegah buzzing pada saat dia di bending. Jadi ini fret ke-12 saya tutup. Terus ini di marker lagi. Khususnya untuk senar-senar yang tinggi ya, untuk treble, senar treble. Kalau senar bass sih nggak perlu, karena biasanya orang kalau main tinggi ke sini tuh jarang main di senar 6, senar 5 tuh jarang. Biasanya kan senar 1 2 3 kan. 1 2 3 4 lah. Nah, itu terus ini baru saya makan lagi sedikit ke sini. Nah, cukup. Oke, setelah proses leveling itu kita akan mendapati bahwa permukaan atas dari fret ini sedikit mengotak. Barulah kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita crowning. Kita crowning itu maksudnya gimana caranya supaya permukaan atasnya ini jangan mengotak seperti ini, tapi dia mengerucut. Jadi kita pakai amplas yang kecil seperti ini. Ini akan kita kikir. Kita pakai kikir kecil seperti ini. Ini akan kita kikir pinggir-pinggirnya aja. Nah, ini kan udah ditandain lagi pakai spidol lagi, satu persatu. Nah, terus kemudian ini fretnya nanti ditutupin pakai pelindung fret. Terus ini baru dikikir pelan-pelan. Dikikir pinggirnya aja. Jadi maksudnya dikikir pinggirnya aja supaya yang kelihatan itu nanti cuman puncaknya aja yang nggak kena kikir. Kita bisa tahu dari si marker itu tadi, si spidol itu tadi. Jadi kita kikirnya bentuknya miring. Maksudnya di kikirnya itu agak miring gitu posisinya, supaya yang puncak fret itu jangan sampai kena. Nah, ini kan kelihatan cuman tinggal sisa garis tipis aja ya, garis tipis aja di puncaknya, yaitu puncaknya yang nggak kena kikir gitu maksudnya. Ya, saya deketin. Nih hasilnya kayak gini. Jadi dia tinggal sisa di tipis aja di puncaknya aja nih, puncaknya aja yang nggak kena kikir. Itu namanya di crowning. Oke, ini udah selesai di crowning. Ini udah level, kemudian di crowning udah selesai. Sekarang kita akan masuk ke tahap yang paling membosankan, yaitu satu persatu fret ini akan kita amplas. Cara ngamplasnya,
Cara ngamplasnya kita pakai sikat gigi bekas yang udah dipotong terus dikikir di sini. Jadi dekok nih, kelihatan dekok kan? Nah, ini dekok nih, ada jalur dekoknya nih. Nah, nanti ini kita alas pakai amplas. Kemudian satu persatu ini akan diamplas begini. Kita pekan amplas mulai dari ukuran 800, 1200, terus 2000, terus terakhir 5000. Satu persatu kita amplas sampai dia licin dan kinclong. Setelah itu selesai. Ini amplasnya kayak gini ya. Kita mulai dari 800 seperti gini. Sebenarnya pakai jempol juga bisa digini-gini, cuman ya waktu itu saya sering pakai, akhirnya lecet jempolnya. Peledes. Ini, nah gini. Oh iya, biasanya saya kasih marker penanda aja. Saya kasih tanda begini supaya nggak lupa bahwa terakhir kita tuh berat yang itu gitu. Itu kan, itu yang kita geser, dan juga ini juga kita geser. Satu persatu 800, terus naik ke 1200, naik ke 2000, terakhir 5000. Oke, sudah selesai diamplas. Seperti ini hasilnya. Oke, sekarang ini lakban kertasnya kita copot semua, kita pasang necknya di bodi gitarnya. Oke, ini udah terpasang, necknya udah terpasang ke bodi gitarnya. Sekarang saya mau setting nutnya. Nutnya ini mau saya copot. Kita copot ya. Nggak kelihatan ya. Nutnya. Nah, ini kan nggak ada ganjalannya nih, berarti ini mau saya amplas sedikit aja supaya dia agak sedikit turun, terutama di bagian treble side-nya. Karena ini saya mau mengamplas di bagian treble side-nya, jadi yang bagian bass side-nya saya tutupin pakai lakban. Terus ini saya kasih marker pakai
pakai spidol yang silver supaya bisa ngelihat sebagai acuannya gitu. Dikit aja kok ini, nggak banyak, cuman mungkin nggak nyampe 10 mili kayaknya ngambilnya. Kalau misalnya ngamplasnya kebanyakan bisa diganjel pakai seng atau pakai potongan kaleng minuman soda ya, bisa digunting terus bisa diganjel pakai itu. Tapi ya mudah-mudahan jangan sampai kebanyakan lah, karena gitar-gitar yang mahal-mahal juga yang Jepang itu saya sering lihat di bawahnya tuh ada ganjelannya juga, jadi bisa ganjelannya malah bisa diambil, malah enak, jadi nggak perlu main amplas kayak gini. Udah, sekarang kita pasang ke gitarnya. Oke, jangan lupa kita kembalikan tadi putaran truss rodnya kan 2,5 putaran dikendorin, sekarang berarti 2,5 putaran dikencengin, setengah, satu, dua. Nah itu untuk acuan, nanti kalau misalnya masih kurang atau gimana kan masih bisa kita setting lagi kan, tapi itu untuk acuan aja, jadi nggak jauh-jauh gitu, nggak jauh-jauh dari yang tadi gitu. Kalau saya bahkan untuk baut-baut ini aja, baut locking nut saya nggak suka saya tukar-tukar, jadi saya selalu posisinya tuh pas ya, jadi yang di 1, 2, 3 ya udah, ntar kalau balik lagi ya 1, 2, 3 lagi, nggak ketukar-tukar posisinya. Oke, kita setting sekarang. Oke, ini udah selesai di setting, semuanya udah enak, secara playability ini udah enak banget. Nggak sampai buzzing, nggak sampai dead note. Cuman ada satu permasalahan yang sangat mendasar pada gitar ini, dan saya juga sering mendapati pada beberapa gitar Ibanez saya. Dari pabriknya, si cavity untuk bridge ini kurang dalam. Jadi routingnya itu kurang dalam. Pada RG350DXZ saya cukup dalam. Tapi pada
gitar ini agak dangkal. Sehingga pada saat ini di setel ceper banget, si bridge-nya di setel ceper banget, dia mentok di dasar kayu cavity-nya ini. Jadi si handle-nya ini bisa down, down juga nggak bisa nih. Karena dia mentok, up apalagi up nggak bisa. Karena dia udah mentok sampai ke dasarnya. Jadi dasarnya itu kurang dalam. Harus di routing, harus diambil, dikerok. Ya mungkin sekitar 2 atau 3 mili aja. Supaya dia bisa main. Ini sekarang nggak bisa main. Tapi ini kalau secara playability ini enak banget. Juga karena dia si cavity-nya kurang dalam. Jadi si bridge-nya ini agak nonggeng. Nah saya nggak bisa ngerouting ini kan harus pakai CNC. Walaupun CNC-nya manual juga nggak apa-apa. Tapi kalau secara playability ini udah enak banget. Tendang. Lupa. Lupa, udah lama nggak main gitar. Oh iya, ada satu tips lagi. Sebelum selesai, terakhir. Ini jarang orang yang tahu. Naikin dikit ya. Jarang orang yang tahu, tapi saya dapat tahunya juga dari YouTube. Cuma satu video kalau nggak salah. Setelah gitar ini sudah ketempel antara neck dengan body, dengan keadaan senar yang tegang, masing-masing skrup ini kita kendorin 1/4 putaran. Seperempat putaran aja, jangan banyak-banyak. Keempat-empatnya. Oke. Sehingga si senar yang udah tegang itu dia akan narik si neck ini ke posisi body ini. Dia betul-betul masuk ke cavity-nya. Betul-betul masuk. Ya. Jangan banyak-banyak, tercopot lagi. Habis itu kita kencingin lagi. Kita kencingin banget sebagai pengencangan terakhir. Itu tips yang jarang orang tahu. Tapi itu sangat berguna banget dan itu sangat membantu banget ke sustain gitar. Karena dengan begitu si necknya itu betul-betul masuk ke pocketnya si body. Karena dia kita kendorin, terus ketarik sama senar, terus baru dikencingin lagi. Itu tipsnya. Kan palas kan? Harus setel lagi. Oke, udah selesai. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.